Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kita membahas tentang bulan. Kemarin kita udah bahas tentang Rajab. Hari ini kita membahas tentang seputar Sya'ban dan Ramadan. Cocok? Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya awali dengan kita membahas seputar apa-apa hal yang perlu kita ketahui di bulan Ramadan. Baru kemudian kita lanjut membahas apa-apa saja hal yang perlu kita ketahui di bulan Sya'ban. Oke, jadi kita balik Sya'ban dulu, Ramadan dulu baru Sya'ban. Jadi kita bahas yang penting-penting saja, tidak semuanya. Kalau yang lain mungkin bisa dijelaskan oleh ustadz lain, saya menyampaikan apa yang selama ini belum dijelaskan. Kita mulai. Yang pertama, nantikan ibu sholat isya berjemaah di masjid, lalu kemudian ibu mendengarkan ceramah ustadz, lalu kemudian ibu taraweh dan witir. Betul? Pesan pertama saya adalah jangan lupa untuk sholat ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkad, sementara tarawih hukumnya sunnah biasa. Jadi qabli ba'diyah isya itu lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan tarawih. Banyak orang habis isya tidak ba'diyah isya, lalu dia lanjut tarawih dan witir. Keliru. Maka usahakanlah dia melakukan ba'diyah isya. Oke? Yang kedua, habis isya ibu ba'diyah isya lalu tarawih. Kalau ibu sakit lutut, kesemutan, encok pegelinu, maka ibu mau selonjoran boleh, tapi selonjorannya jangan menghadap kiblat. Selonjoranlah ke kiri dan ke kanan. Oke? Makruh soalnya kalau di masjid selonjoran. Yang ketiga, dari isya menjelang tarawih, kalau ibu mendengarkan ceramah ustadz dan kalau ibu mengantuk karena kebanyakan makan lotek, ya kan? Maka kalau ibu cuma takwa-takwa, gitu-gitu, kan makin tua makin takwa kan? Iya, kalau cuma tak aku saja, maka ibu tidak perlu ngambil wudhu lagi, karena itu tidak batal. Tapi kalau ibu lalok lama tu ibu menyandar atau ibu menempelkan badan di atas sejadah, yang penting pinggul ibu tu udah gak nempel lagi ke bumi, pikiran ibu tu udah di alam mana gitu, maka itu batal wudhu, karena tidur lelap batal wudhu. Oke. Yang keempat adalah kalau seandainya selama ustadz ceramah, jangan ada jemaah yang baca Quran. Kadang ustadz ceramah di depannya baca Quran di belakang, nyo zikir di belakang. Sementara baca Quran hukumnya sunnah, mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Maka kalau dalam kondisi demikian,
Jangan sampai mendulukan yang sunnah dibanding yang wajib. Hah? Ada juga masih. Mungkin enggak datang pas pengajian kebetulan. Kalau datang biasanya enggak mau nyoleh. Dulu, iya. Kalau ada mungkin saat itu dia enggak datang. Kalau udah datang insya Allah enggak kayak gitu ya. Enggak usah. Zikir itu sunnah. Zikir sunnah. Baca Quran sunnah. Oh jelas, baca Quran, dengarkan Ustaz fardu ain. Itu enggak boleh dong, Mak. Sedangkan ibu menatap mata Pak Ustaz aja tentu ngerti leh. Pakai zikir lo ibu. Jale-jale sih lah pakai ini buka-bukaan sih lah. Ya Bu ya. Oh ibu tatap mata Ustaz tuh, ibu kosongkan pikiran ibu lo tentu ngerti ibu lah ibu. Apalagi pakai zikir bulu. Zikir itu sunnah, baca Quran sunnah, bisa di hari lain, bisa di waktu lain. Sementara mendengarkan ceramah ustaz hukumnya wajib. Kami tidak ngerti ceramah ustaznya ustazah, lain ujung lain pangkang, gua salah. Karena kita tidak tahu dari ceramah ustaz yang mana kita mendapatkan hidayah. Ustaz itu guru kita hormati, kita ihtiram, kita hargai mereka. Ihtiram kepada guru itu keberkahan yang luar biasa. Jangan ustaz ceramah di depan, ibu baca Quran di belakang. Salahnya banyak. Salah tidak ihtiram, salah meletakkan hukum. Apalagi ya jangan baca Quran enggak ada, apalagi main HP. Sama saat azan tuh tutup Quran. Berhenti zikir, jawab azan. Kau lagi azan bercerita. Sia ustazahnya Ustazah Nela mati awak. Ya, enggak boleh lagi jemaah kayak gitu ya. Jadi kalau ada temannya yang baca Quran sampai ustadznya ceramah, tegur aja, tapi jangan diceritakan ke orang atau pakai kedipan mata. Jangan, gosip ibu nanti. Belum tentu. Hey, Besti, saya pernah dengar dari kajian Ustazah Nela Kece Badai itu. Katanya kalau ustaz ceramah ndak boleh baca Quran dong. Cobalah cak dah mau besok deh. Kalau bisa jangan lain. Itu bisa. Ndak berani. Bukan berani, katakan tak menerima. Kalau ndak menerima ndak apa-apa. Yang penting udah menyampaikan. Bu, Bu, bertengkar atau selisih menegakkan kebenaran lebih baik daripada diam tapi cari aman. Ayo kece itu. Bu, idza ra'al munkar falyughayyir, kalau melihat kemungkaran ubah kemungkaran itu. Ibu kan ngomongnya baik-baik, dah ibu berdalil doh. Ya ayyuhalladzina amanu, kan tak mau itu ibu doh kan. Nah, ya baik juga kadang tak terima. Nggak nerima nggak apa-apa. Yang penting ibu telah menyampaikan. Tugas kita kan bukan merubah orang, tapi menegur yang keliru. Kan karena kita sayang sama dia, bukan karena kita menyalahkan dia. Itu beda. Kalau dibilang ada murojaah aja, Murojaah Anda juga boleh dong kak. benar tegur, dibilangnya lagi murojaah saya bu. Murojaah juga nggak bisa. Murojaah sunnah kak. Murojaah tahu kakak? Mengulang hafalan. Nggak wajib dong. Nggak wajib dong. Mengulang hafalan statusnya sunnah. Dan macam nggak ada waktu lain aja. Bu, ilmu itu bu berharga bu. Dalam setengah jam ceramah ustaz, kadang-kadang ada satu kalimat yang membuat kita berubah dan kita kehilangan momentum itu. Saya dari dulu sekolah S1, S2, S3, anak muda saya punya HP, 4 HP saya untuk kuliah. Suka saya main HP pada masanya, sekarang aja udah nggak ngerti.
Saya taruh HP kalau lagi kuliah. Mau ngerti atau nggak ngerti nggak pernah saya pegang handphone. Karena itu momentum belajar. Masih muda saya itu. Kan ibaratnya seperti itu. Saking pentingnya ilmu menurut saya. Nah, ibu-ibu, pentingnya ilmu Ustadz, jangan baca Quran saat Ustadznya ceramah. Oke? Suara saya jelas nih kan? Ini gini aja lah saya ngomongnya apa ya? Lah dari subuh ambo ngecek le mak. Oke? Nah, lanjut. Ibu-ibu, cara berbuka dan bersahur itu seperti ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang yang berpuasa itu tidak wajib sahur. Cuma kalau nggak sahur, kita kehilangan banyak sekali kerugian. Pertama, dalam sahur itu ada berkah. Yang kedua, saat bersahur doa kita diijabah. Jadi mak, kalau banyak doa, doakan saat sahur. Caranya begini, baca doa. Baca niat. Aku berniat puasa esok hari di bulan Ramadan karena Allah. Kan begitu kan? Lalu kemudian minum madu kalau ada, makan kurma 3 butir supaya dapat sunnahnya kalau ada. Lalu kemudian angkat tangannya dan berdoa. Sebelum makan lotek sama tahu isi yang tadi malam waktu sahur tuh. Pakai apa ibu makan? Pakai telur dadar tuh. Kurma, nah, ya kan? Sebelum ibu makan itu, ibu berdoa. Banyak kan yang mau ibu doakan. Anak yang masih maksiat perlu didoakan. Ya, hutang berserak-serak perlu didoakan. Orang zalim perlu didoakan. Ya, orang-orang jahat perlu didoakan. Dan seterusnya. Lalu ibu berpuasa nih, sepanjang waktu ibu berpuasa sampai maghrib itu doa ibu mustajab sekali. Di waktu duha, di waktu zuhur, di waktu asar, doa orang-orang yang berpuasa itu sangat mustajab. Nanti berbukanya caranya gini, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Gitu kan? Nah, jadi lalu minum air madu supaya dapat sunnahnya. Lalu kemudian setelah itu makan kurma dulu supaya dapat sunnahnya. Angkat tangannya dan berdoa sebelum makan salalawa nasi lotek tadi. Saat menahan kan ibu nyucalik-calik lah tuh kan. Nah, ibu saat menahan itu doa kita mustajab. Nah, belajar sabar. Nah, doa yang paling masyhur itu apa? Allahumma abtik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar, ya. Oke. Allahumma abtik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Artinya, ya Allah, ampunkan dosa, hapuslah namaku, nama ibuku dan mama bapakku dari api neraka. Atau doa-doa yang lain juga nggak apa-apa, insya Allah itu sangat mustajab. Clear? Ayo, tentang clear. Ya, Ustazah sekali aja sekarang tentu deal kan? Lah, lanjut. Ada satu dalil lemah. Dalil ini lemah, tapi suka dipakai di masyarakat, yaitu dalil tentang tidur saat berpuasa. Bunyi dalilnya, naumus shaim al-ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu dalilnya lemah. Karena Rasulullah itu nggak tidur saat berpuasa. Sementara lalu saya tarik. Habis subuh lalu, waktu duha lalu, kan anda masak, jago sebantau untuk masak, berbuku, habis terawih lalu lihat. Rasulullah itu semakin dia berpuasa, semakin dia itu mantap dagangannya, semakin mantap perangnya. Banyak perang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Pagi dia berperang, malam dia berzikir. Pagi dia berperang, malam dia berzikir. Begitu. Masya Allah, ya.
Nah, inilah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berhidup. Justru di bulan Ramadan beliau kurangi tidur, Masya Allah. Oke, lanjut. Ibu-ibu bilang sama anak-anaknya, kalau bisa jangan nikah di bulan Sya'ban. Kalau mau, bagusnya nikahnya di bulan Syawal kalau mau. Kenapa? Kalaupun mau menikah di bulan Sya'ban, hati-hati jangan sampai berhubungan badan. Karena berhubungan badan di siang Ramadan itu kafaratnya besar. Yang pertama, memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya 1,4 kilo. Satu orangnya 7 orang. Kali 60 berarti 42 kilo. Yang kedua adalah memberi pakaian 60 orang fakir miskin. Seharga pakaian yang kita pakai. Kalau pakaian kita itu 200.000 kali 60 ya 12 juta. Atau memberikan atau berpuasa 60 hari berturut-turut. 60 hari. 60 hari. Nanti batal, ulang lagi dari awal. Nggak boleh batal loh. Ibu jangankan puasa alangan sakit boleh batal. Kalau sengaja ulang. Ibu jangankan puasa 60 hari, kodo 7 hari, ya udah terganti 20 tahun lah mau. Besar, kalau nggak dilakukan dosanya nggak hilang. Oke. Yuk, kita tutup dengan amalan Sya'ban. Yang pertama, nanti di tanggal ini adalah bulan Sya'ban. Tanggal 13 Sya'ban itu tanggal 1 Februari. Ya kan? 13 Sya'ban itu 1 Februari, 14 Sya'ban itu 2 Februari, 15 Sya'ban itu adalah 3 Februari. Yaumul Bid itu. Nanti 13, nanti kita pakai tahun Masehi aja ya, enggak usah Sya'ban ya. 1, 2, 3 Februari. 1 dan 2 Februari niatkan puasa Yaumul Bid. Oke, tanggal 3-nya puasa nisfu Sya'ban. Oke. Nah, nanti di bulan Sya'ban itu ibu melakukan yang namanya puasa nisfu Sya'ban. Berarti tanggal 2 malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Apa amalannya? 1, baca Yasin 3 kali. Catat dulu. Hah? 3 kali. Baca Yasin 3 kali. Hah? Habis maghrib menjelang Isya. Boleh lanjut habis Isya aja? Enggak. Boleh putus-putus. Sambung satu. Misalnya satu makan dulu. Nah, bisa. Satu makan gitu ya. Nah, ya itu udah dicatat? Udah. Nah, jadi
Yasin pertama diwasilahkan untuk panjang usia dan berkah usia. Ya Allah, sebelum baca Yasin pertama, saya baca Yasin dengan baca Yasin ini panjang dan berkala usia saya, oke? Yasin yang kedua, dijauhkan dari bala dan musibah. Ya Allah, saya baca Yasin dengan baca Yasin ini jauhkan saya dari musibah dan bala. Yasin yang ketiga, cepat kali. Iya, Zah. Yasin yang pertama adalah supaya panjang dan berkah usia. Dah? Yasin yang kedua Jauhkan dari mana? Bala. Lampuan. Capek-capek banyak, lampu banyak. Yasin yang kedua adalah musibah, lepas dari musibah. Yasin yang ketiga diberikan kesyukuran. Udah? Yang kedua, di malam, udah lambat kan? 7 jam selesai malam. Nah, yang pertama amalan nisfu Sya'ban berpuasa. Yang kedua adalah memperbanyak sholawat. Karena dalil dan perintah sholawat yang pertama itu adalah di bulan Sya'ban. Dan dalil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, hai orang, ya sesungguhnya para malaikat itu dan Allah bersalawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alan nabi, bersalawatlah kepada Nabi. Dan itu tertulisnya adalah di dalam bulan Sya'ban. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Jadi perintah pertama sholawat itu di bulan Sya'ban. Maka di malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan memperbanyak sholawat. Jadi kalau ditanya kapan perintah pertama sholawat, di bulan Sya'ban. Sholawat itu ada banyak, masing-masing ada artinya. Ibu coba belajari buku-buku sholawat, ada namanya sholawat Adrikni, sholawat Tibbil Qulub, ya, kemudian sholawat Ashgil, ya, itu artinya bagus-bagus. Contoh sholawat Azgil, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashgilil zalimin bizalimin, sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim. Wa akhrinya mim bainihim salimin, dan keluarkan aku di antara mereka supaya aku tidak bersama mereka. Orang zalim itu akan selalu dengan orang zalim berkumpul. Biarkan mereka sibuk dengan kezaliman, kita keluar dari kezaliman mereka. Itu contohnya. Oke? Clear? Seperti itu. Lanjut. Perbanyak sholat. Yang ketiga, perbanyak berdoa. Ya. Ya, yang ketiga adalah perbanyak berdoa, ya. Oke? Kenapa? Karena ada 5 malam menurut hadis riwayat Al-Baihaqi, yang mana 5 malam ini tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Doa kita pertama adalah malam 1 Rajab, doa mustajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban, doa mustajab. Yang ketiga malam Idul Fitri mustajab, malam Idul Adha mustajab, dan malam Lailatul Qadar mustajab. Cepat kali. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha,
malam Lailatul Qadar. Oke? Nah, doa banyak. Dan sebagai penutup, banyakkan melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid, boleh. Sholat sunat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyat wudhu, tahajud, witir. Ya kan? Clear? Banyak-banyakan. Oke, perhatikan ini yang terakhir agak susah. Perhatikan. Nisfu Sya'ban tadi tanggal berapa? Tanggal 3. Siapa ibu-ibu yang udah rajin berpuasa sebelum nisfu Sya'ban? Entah ibu rajin puasa Senin Kamis, entah puasa Daud, ibu masih bisa melanjutkan puasa setelah nisfu Sya'ban, puasa sunnah tadi, sampai H-1 Ramadan. Tapi bagi ibu yang tidak pernah melakukan puasa sunnah sebelumnya, tidak boleh memulai puasa setelah nisfu Sya'ban. Udah paham? Oh, capek pahamnya kalau itu. Ulang. Giko sila, ibu jawab rajin ya. Kakak rajin nggak puasa Senin Kamis atau puasa Daud kak? Kalau kakak rajin, maka setelah nisfu Sya'ban masih boleh berpuasa kak sampai H-1. Sampai 1 hari menjelang Ramadan kakak masih bisa puasa Daud dan Senin Kamis tadi. Coba jawab enggak bu. Ibu rajin puasa Senin Kamis dan Daud? Enggak bu. Malah ibu mah. Kalau ibu tidak rajin, tidak berpuasa, tidak boleh setelah nisfu Sya'ban ibu puasa lagi, nggak boleh. Ah, bentuk itunya. Hah? Terkejut baru. Oke, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau ditanya boleh. Silakan. Ya. Ya. Tadi kata Ustazah kan kalau dalam ceramah mengaji tidak boleh. Bagaimana kalau sambil berzikir mendengarkan orang ceramah? Zikir tidak boleh. Mengaji tidak boleh. Mendengarkan itu mendengar dan memandang. Nah, berarti zikir hati nggak boleh juga. Enggak. Fokus aja dengan baca. Fokus namanya. Tatap mata saya. Dijamin tidak ngerti apa-apa. Ini antara maghrib dengan isya kan ada sholat sunat awabin. Kan kita baca yasin misalnya. Ada orang masih sholat, mana yang lebih? Malam nisfu Sya'ban. Bukan, malam Malam biasa. biasa. Kamis biasa. Antara Maghrib Maghrib dengan isya itu kan ada sholat sunat awabin. maghrib. Antara baca yasin. Baca Yasin itu disunahkan cuma malam Jumat. Ya, malam Jumat. Oh. Gimana sih baik? Sama-sama. Mana yang sebaiknya dilakukan sholat awalin atau baca yasin? Kalau fadilah Yasin itu di malam Jumat bagus. Jadi malam Jumat Yasin aja. Awabin di waktu lain. Kan masih ada 5 hari 6 hari lagi. Iya. Jangan dikerjakan gitu. Iya. Kalau saat fadilah awabin kita awabin 5 hari. Saat hari Kamis maghrib ya kita baca Yasin. Mau tidur ya kita Al-Muluk. Bangun tidur ya kita Al-Waqiah. Ya, habis zuhur ya kita Ar-Rahman. Tergantung momentumnya. Kita sudah bahas fadilah Al-Waqiah, udah. Al-Waqiah, Ar-Rahman, As-Sajadah, Luqman belum? Kajiannya tuti lah.
kata dengan kita Anda yang standar Ya, banyak itu fadilahnya. Kalau ibu galau, dizolimi orang, dijahatin orang, hati ibu was-was, ibu baca Ar-Rahman habis subuh, habis zuhur. Kalau ibu lagi lapang rezeki, jualan gak lari, suami pengangguran, anak gak dapat kerja, susah harta, Al-Waqiah habis subuh. Anjing rezeki, doa itu surat tolak miskin. Kalau ibu takut dengan siksa kubur, kalau takut pula kalau udah takut ya usah lah ya. Kalau takut dengan siksa kubur, ya baca Al-Waqiah, Al-Muluk mau tidur. Ya, habis Isya boleh, mau tidur boleh. Oke, ada lagi? Cara-cara bertobat selain surat tobat apa Zak? 1. Berjanji tidak mengulang lagi dalam hati. 2. Menyesali yang terjadi. Yang 3. Mengisi hari dengan ibadah penghapus dosa. Apa ibadah penghapus dosa? Puasa sunnah penghapus dosa. Misalnya sedekah penghapus dosa. Kemudian yang 3 adalah sholat sunnah penghapus dosa. Sholat taubat. Jadi ada amal tuh yang cuma nambah pahala, Bu. Contoh, Bu, zikir itu cuma nambah pahala. Tapi kalau puasa itu nambah pahala dan menghapus dosa. Sedekah itu nambah pahala dan menghapus dosa. Wudu nambah pahala dan menghapus dosa. Sholat nambah pahala dan menghapus dosa. Kalau sholawat hanya menambah pahala, zikir hanya menambah pahala. Tapi kalau puasa menghapus dosa, wudu menghapus dosa. Gugurkanlah dosa pada wilayah yang kalian wudukan itu. Sedekah, jauhilah oleh kalian api neraka walaupun sedekah sebutir kurma. Puasa menurut Imam Nawawi dihapuskan dosa kita sepanjang waktu kita berpuasa. Jadi selain sholat taubat, lakukan amalan penghapus dosa. Kan gitu ceritanya. Ustazah, tanya satu. Namanya kita kan siap maghrib baca Yasin. Habis itu kita nanti mana tahu ada yang dikerjakan lagi siap di habis satu kita baca langsung Al-Muluk boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Tidak ada jadwal haram baca Quran. Maksudnya kan sebetulnya kan mau tidur, tapi kita baca habis maghrib ada waktu kita baca juga. Tidak apa-apa. Oke? Alhasil ya. Kalau kita sedekah itu hanya berupa benda atau bisa juga berupa doa. Sedekah itu apapun yang menyenangkan hati orang lain itu sedekah. Bisa berupa uang, benda, senyuman, ngasih saran, mendengarkan curhat, dakwah seperti ini, menenangkan orang, sabar ya, sedekah. Pokoknya apapun yang menyenangkan orang lain, niatnya karena Allah, tapi tidak boleh melanggar syariat. Dah itu aja. Menyenangkan orang lain dengan cara pacaran tentu nggak boleh. Saya ini niatnya sedekah, tapi ke janda, walaupun saya ada istri, tentu nggak boleh. Ya, dia tidak boleh melanggar syariat.